Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini, Rabu 24 Maret 2021, berjudul Tidak ada di banyak agama. Harus benar-benar disadari bahwa di banyak agama tidak diperlukan perubahan kodrat. Dengan kata lain, perubahan kodrat tidak ditemukan atau tidak ada di banyak agama. Perubahan kodrat yang dimaksud adalah proses perubahan dari kodrat manusia atau human nature menjadi berkodrat ilahi atau divine nature. Kenapa begitu? Karena di banyak agama, orang hanya diajar bagaimana bisa hidup menurut hukum-hukum atau syariat. Sedangkan untuk bisa mengerti hukum itu sendiri, dapat dipenuhi melalui pendidikan agama atau pendidikan moral. Akibatnya, orang tidak perlu mengalami perubahan kodrat. Dengan kodrat manusia saja sudah cukup bagi seseorang untuk bisa memahami hukum-hukum agamanya dan melakukannya. Tanpa harus memiliki kodrat ilahi, orang juga masih berpotensi untuk menjadi baik. Menjadi baik masih bisa. Tetapi bagaimanapun, perbuatan baik itu hanya didasarkan atas pandangan manusia, dan ini tentu sangat relatif. Artinya, baik menurut seseorang belum tentu baik bagi orang lain. Selain itu, perbuatan baik seseorang juga hanya sebatas tidak melanggar moral umum. Hal itu seperti yang dialami bangsa Israel dengan dekalognya atau 10 hukum Musa, di mana hukum-hukum itu hanya dipahami secara literal atau sesuai dengan apa yang tertulis. Kalau dikatakan jangan membunuh, selama mereka tidak menghabisi nyawa orang lain, itu sudah dianggap melakukan hukum. Juga, selama orang tidak melakukan hubungan badan dengan lawan jenis yang bukan pasangan hidupnya, sudah bisa dikatakan tidak berzina, sudah bisa dikatakan taat. Itulah bangsa Israel, dan itulah kenapa bangsa Israel tidak perlu mengalami kelahiran baru. Berbeda dengan orang Kristen atau umat perjanjian baru, yang mana hidupnya bukan didasarkan atas hukum-hukum atau syariat lagi, melainkan atas kebenaran di dalam Yesus Kristus. Maka dibutuhkan kelahiran baru yang sama dengan perubahan kodrat, supaya orang bisa mencapai standar kesucian Allah, yaitu hidup serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Yang berlaku adalah "The Lord is my law." Tuhan sendiri itulah hukumku. Di sini jelas berbeda, bukan? Jadi, kalau kebaikan dalam kebanyakan agama dasarnya adalah hukum-hukum, sedangkan dalam kekristenan kebaikan didasarkan atas pikiran dan perasaan Tuhan. Itu jauh lebih dalam, lebih berat, dan lebih sulit, saudara. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5
ayat 17 demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Perhatikan, dikatakan Tuhan Yesus bahwa kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, untuk melengkapinya, untuk menaikkan standarnya. Begitu maksudnya. Dengan demikian, ketika orang Kristen belum sampai berzina, baru melihat dan mengingini, itu sudah salah. Belum membunuh, baru membenci saja, sudah tidak benar. Bahkan Alkitab mencatat, Kain baru bermuka muram saja, Allah sudah tidak senang dan menegur. Kejadian 4 ayat 7. Di mana ketika itu belum terjadi pembunuhan loh. Kenapa? Karena semua itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah dan tidak berkenan kepadanya. Itulah yang tidak bisa diajarkan melalui pendidikan agama atau hukum, tetapi harus melalui perubahan kodrat, di mana orang percaya harus memberi diri hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Itu sama artinya orang harus bisa mengalami Tuhan sehingga bisa dididik dan diajar oleh Tuhan sendiri sampai orang itu benar-benar mengalami kelahiran baru, alias mengenakan kodrat ilahi. Sekali lagi, inilah yang tidak kita jumpai dalam banyak agama. Oleh sebab itu, bagi orang percaya yang mau didapati berkenan kepada Allah, haruslah mau berjuang untuk mengalami perubahan kodrat, yaitu dari kodrat manusia atau kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Gampangnya, memiliki hidup yang seperti Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.